Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Siraputar dengan NIM 112410. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum yang ketujuh, yang dimana tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya dengan menyertakan konsep dynamic memory allocation. Di sini diberikan studi kasus, simulator, hasil karya Ucok dan Butet kayakan fitur. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembangan masih diperlukan. Ada dua kekurangan mendasar dari simulator. Yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunanya masih statis. Yang kedua, ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual di-set ukuran ruang data yang akan dioperasikannya melalui additional command line argument. Menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya. Ucok dan Butet kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan. Pada tahap ini, Ucok dan Butet akan mengembangkan 7 buah fitur. Yang pertama, menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi dikemas dalam bentuk baris-baris instruksi, dan setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai setahap demi setahap dengan menyelesaikan keenam fitur lainnya. Cara dinamis melakukan penambahan mahasiswa atau student ke dalam simulator. Cara dinamis melakukan penambahan mata kuliah atau course ke dalam simulator, dan fitur ini untuk menampilkan semua data student yang tersimpan. Fitur untuk menampilkan semua data course yang tersimpan, fitur untuk melakukan pencarian data student berdasarkan ID-nya, dan fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan kodenya. Selanjutnya, setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang akan dikembangkan, Ucok dan Butet kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan simulator. Setiap perintah dituliskan dalam satu baris masukan ke standar input. Sebaris perintah terdiri atas paling sedikit satu segmen masukan. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan memperhatikan hash sync atau lambang pagar, dan simulator akan secara terus-menerus membaca perintah dari standar input dan hanya akan menghentikan eksekusi jika diberikan triple dash sync atau garis penghubung sebanyak 3, dan kita diberikan beberapa rincian format perintah untuk setiap fitur. Yang pertama itu fitur untuk penambahan student, yaitu untuk tugas yang pertama, yang dimana fitur ini tandai dengan perintah create student pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya, yaitu ID, name, year, dan studi program. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Create garis penghubung student, pagar ID, pagar name, pagar year, pagar studi garis penghubung program. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create student yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini memberikan keluaran apapun ke standar output. Yang kedua, menampilkan semua data student, yaitu masih di tugas yang pertama, yang dimana fitur ini ditandai dengan perintah print student tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah print garis penghubung student. Setelah silakan untuk melengkapi fungsi print student dengan menyertakan students yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya. Secara iteratif, untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini akan memanfaatkan fungsi print students. Fungsi ini, fitur ini akan mencetak seluruh data student yang tersimpan ke standar output. Yang ketiga, penambahan data course, yaitu untuk tugas yang kedua, yang dimana fitur ini ditandai dengan perintah create student course pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data, yaitu code, name, credit, dan passing grade. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Create garis penghubung course, pagar code, pagar name, pagar credit, pagar passing garis penghubung grade. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create course yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Yang keempat itu menampilkan semua data course, yaitu di tugas yang kedua, yang dimana fitur ini ditandai dengan perintah print course tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Print garis penghubung course. Silakan untuk melengkapi fungsi print course dengan menyertakan course yang akan ditampilkan beserta sentinel variabelnya. Secara iteratif, untuk menampilkan sebuah course, fungsi ini memanfaatkan fungsi print course. Fitur ini akan mencetak seluruh data course yang tersimpan ke standar output.
Yang kelima itu yaitu fungsi untuk mencari student berdasarkan ID-nya. Yang dimana ini adalah tugas yang ketiga, yang dimana di fitur ini akan ditandai dengan perintah find student by ID yang diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari student yang dicari. Format perintah yang digunakan itu adalah seperti ini, yaitu find garis penghubung student garis penghubung by garis penghubung ID pagar ID. Silakan untuk melengkapi fungsi find student by ID dengan menyertakan student yang akan ditampilkan, sentinel variabel, dan ID yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian ID. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print student, dan jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Yang keenam itu, di mana di sini adalah tugas untuk mencari data course berdasarkan kodenya. Yang dimana ini adalah tugas yang keempat. Di fitur ini tandai dengan perintah find course by code dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari course yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Find garis penghubung course garis penghubung by garis penghubung code tanda pagar code. Silakan untuk melengkapi fungsi find by course dengan menyertakan course yang akan tampilkan, sentinel variabel, dan kode yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan star cmp untuk memeriksa kesesuaian code. Jika ditemukan, fungsi akan memanggil print course, dan jika tidak ditemukan, maka data yang sesuai tidak ada yang keluar yang diberikan. Oke, jadi di sini studi kasusnya yang pertama itu kita diberikan contoh masukan seperti yang ini, dan kita juga diberikan keluaran yang diharapkan dari masukan yang kita berikan tadi, yaitu ini. Jadi di sini untuk tugas studi kasus yang pertama ini kita disuruh untuk membuat data dari seorang mahasiswa yang dimana kita gunakan dengan fungsi create students. Yang pertama itu kita berikan NIM-nya, namanya, angkatannya, dan prodinya. Nah, selanjutnya setelah kita buat seperti itu, maka diharapkan akan ada keluaran seperti ini, yaitu ini untuk NIM-nya, untuk namanya, tahun angkatannya, dan prodinya seperti itu. Untuk studi kasus yang kedua, di sini diberikan juga contoh masukan seperti ini. Create Students Eurosapnam 2022 Informasi Sistem. Dan kita juga diberikan keluaran yang diharapkan dari masukan yang diberikan tadi. Begitu juga dengan studi kasus yang ketiga, diberikan contoh masukannya, dan diberikan juga keluaran yang diharapkan dari masukan yang kita berikan tadi. Studi kasus keempat juga seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari tugas yang diberikan. Yang pertama itu untuk academic.c-nya. Ini. Yang pertama itu untuk header, yaitu include academic.h, include studio.h, include studio stdlib, library.h, selanjutnya include string.h. Di mana di sini ini adalah sebuah untuk mengimpor header buatan sendiri atau academic.h yang memungkinkan berisi definisi struktur dan enum seperti student.t, course T, grade T, dan lain-lain. Di sini fungsi ini yaitu untuk mengimpor library standar yang dimana studio.h itu untuk input atau output, dan ini std library.h untuk fungsi-fungsi umumnya, dan string.h itu untuk manipulasi stringnya. Oke, selanjutnya untuk fungsi yang ini, nah untuk fungsi ini yaitu fungsi untuk mengubah nilai enum grade-nya menjadi string agar bisa ditampilkan. Di mana contohnya untuk ini case grade A return A. Jadi untuk kasus dia grade A, maka akan diubah menjadi E seperti itu. Selanjutnya fungsi untuk mengembalikan nilai performanya atau bobot nilainya. Yaitu di sini nilai grade-nya itu mengambil nilai dari array berdasarkan grade-nya. Ini dia grade-nya. Itu dia fungsinya. Oke, selanjutnya fungsi untuk menampilkan ini. Fungsi untuk menampilkan
informasi dari mahasiswanya, yang dimana fungsi-fungsi ini hanya untuk mencetak data, misalkan kode, nama, SKS, dan nilai. Ini dia kode, ini dia fungsinya. Oke, selanjutnya itu fungsi untuk membuat data baru. Ini dia struktur course, create course. Nah, di sini fungsi ini untuk membuat objek course, student, dan enrollment. Course, student, dan enrollment. Di mana di fungsi ini eh, fungsinya itu untuk mengisi nilai-nilai awal dan mengembalikan objek yang sudah diisi. Ini dia. Oke, selanjutnya fungsi untuk menghitung IPK-nya. Ini dia. Void calculate GPA, struct students. Lanjut ke bawah. Fungsi ini menghitung total nilai performa mahasiswanya, yang dimana menjumlahkan nilai dikali SKS-nya. Nah, oke. Setelah nilai dikali SKS-nya, dibagi juga dengan total SKS-nya. Jadi itu nanti yang disimpan sebagai GPA dari mahasiswa tersebut. Ini dia, dibagi dengan total dari SKS dari mahasiswa tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi untuk mengatur nilai mahasiswa, di mana fungsi ini mengubah atau mengisi nilai mahasiswa itu untuk mata kuliah tertentu. Jadi fungsi ini dicocokkan berdasarkan ID mahasiswa dan kode mata kuliahnya. Selanjutnya, ini untuk tugas yang kedua tadi yaitu tugas yang ketiga yaitu untuk mencari mahasiswa dan mata kuliah. Sini yang pertama itu untuk mencari mahasiswa. Ini dia kodenya. Jadi fungsi ini untuk mencari mahasiswa tersebut berdasarkan ID atau kodenya. Ini dia. Dan jika tidak ditemukan, maka dia akan dikembalikan sebagai kosong atau fallback. Oke, selanjutnya untuk ini adalah fungsi untuk mencari course berdasarkan kodenya. Ini untuk tugas yang keempat tadi. Oke, demikian penjelasan untuk academic.c-nya. Selanjutnya kita masuk ke tugas yang pertama. Nah, ini dia. Untuk headernya yaitu pagar include academic.h, pagar include academic.c, pagar include studio.h, pagar include studio library.h, pagar include string.h, pagar define max student 100, pagar define max comment 100. Jadi di sini yang pertama headernya itu untuk mengimpor file yang berisi fungsi-fungsi dan struktur akademik, yaitu academic.h dan academic.c tadi. Dan juga untuk fungsi yang ini define max student 100, yaitu jumlah maksimal mahasiswa yang disimpan, yang bisa disimpan itu yaitu 100, dan jumlah maksimal perintah yaitu 100 juga. Oke, selanjutnya variabel menyimpan data. Ini dia. Oke, di sini nah ini dia. Di sini students itu adalah array penampungan data mahasiswa dan students. Nih, students untuk array penampungan data dan student size itu adalah untuk ini adalah untuk menghitung jumlah mahasiswa yang sudah disimpan. Jadi ya fungsinya. Oke, selanjutnya untuk karakter input 256 yaitu untuk baca baris input dan comments untuk array dua dimensi yang dimana menyimpan semua perintah dan comment count yaitu menghitung jumlah perintah yang disimpan. Nah, selanjutnya yaitu loop untuk membaca fungsinya yang dimana di fungsi ini akan dibaca input baris demi baris dari user dan jika ketemu dengan ini tanda seperti ini maka dia inputannya itu selesai. Setiap baris disimpan sebagai komen. Nah, selanjutnya ini dia buktinya dan selanjutnya untuk perintah nah
Untuk perintah memproses semua yang tadi disimpan yaitu fungsinya seperti ini. For integer 100 selanjutnya sampai sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke input yang kita masukkan. Pertama kita lihat dari modulnya. Tugas satu itu, ini dia inputnya. Kita coba masukkan ke kode yang tadi. Nah, di sini kita berikan input yaitu create students pagar S12, S22, S999, pagar Wiro Sableng, pagar 2022, pagar information system, lalu print students, create students, pagar 12 S22 998, pagar Jaka Sembung, pagar 2022, pagar information systems, print student. Jadi keluarannya itu sesuai dengan yang diharapkan, di mana name, nama, tahun, dan prodi seperti yang kita lihat tadi di modul. Nah, ini dia. Maka keluarannya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Maka demikian untuk penjelasan dari tugas yang pertama. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas yang kedua. Sama seperti tadi untuk headernya. Dan untuk maksimal studentnya itu adalah 100. Course-nya itu adalah 100. Dan comments-nya itu adalah 256. Oke, untuk kodenya itu yaitu seperti berikut. Integer main struct students. Unsigned source integer student size sama dengan 0. Struktur course T, course max course, unsigned source integer course size sama dengan 0. Nah, oke. Sini juga diberikan fungsi loop seperti yang tadi. Dan fungsi untuk menjalankan semua perintah tadi setelah inputnya selesai. Sama seperti yang tadi, kita masukkan ID, nama, tahun, dan studi programnya. Oke, kita masuk ke, nah ini dia. Untuk grade-nya itu, jika jika kita masukkan dia grade-nya A, maka dibaca dengan A. Jika kita masukkan grade-nya B, maka dibaca dengan B, sebegitu seterusnya sampai ke T. Oke, kita masuk ke execution-nya. Nah, ini adalah contoh masukan yang tadi kita berikan. Oke, ini dia keluarannya. Kita lihat di modul apakah sama. Seperti yang sudah kita lihat, untuk keluarannya itu sama seperti yang ada di modul. Nah, untuk masukannya seperti ini. Create student suruh sampling informasi sistem. Dan ini juga diberikan contohnya yaitu grade dari mahasiswa tersebut. Di keluarannya juga langsung ditunjukkan grade dari mahasiswa tersebut seperti ini. D, D, C. Nah, kita lihat juga di modul seperti itu. Maka demikian untuk studi kasus yang kedua. Sekarang studi kasus yang ketiga. Nah, ini dia apanya? Kodenya. Ini untuk headernya. Ini untuk variabel global untuk menyimpan students dan course-nya. Struktur students sama dengan 0. Unsigned source integer student size sama dengan 0. Seperti ini ke bawah. Ini adalah fungsi untuk buffer menyimpan output. Nah, dan ini adalah fungsi untuk mengonversi string passing grade ke enum grade. Yaitu jika grade-nya A, maka disimpan sebagai grade A. Seperti itu selanjutnya sampai ke T. Dan jika tidak ada, maka tidak valid. Seperti itu. Ini juga fungsi untuk menambahkan string ke output buffer. Dan pengalokasian ulang buffer untuk menampung satu baris baru. Itu. Dan keluar jika alokasinya itu gagal. Alokasi memori untuk string baru. Ini. Keluar jika alokasi gagal. Dan menyalin string ke buffer. Oke. Kita langsung masuk ke ini dia. Untuk fungsi loopnya itu yaitu untuk membaca inputnya. Yaitu f gets input size of ini. Dan dia keluar jika gagal membaca input.
Oke, dan ini dia. Jadi fungsinya itu akan lewat jika inputnya itu kosong dan berhenti jika inputnya adalah garis tanda tiga seperti ini. Sesuai dengan yang ada di modul tadi. Oke, dan ini adalah fungsi untuk parsing perintah dan dilewati jika perintahnya kosong. Oke, kita langsung masuk ke pengeksekusiannya. Oke, ini dia. Kita buka dulu di modulnya. Nah, untuk tugas yang ketiga ini yaitu untuk mencari student dari ID yang kita berikan. Yang dimana di sini diberikan dulu pertama data mahasiswanya. Seperti ini diberikan data mahasiswanya. Nah, setelah itu kita berikan juga masukan berupa mahasiswa mana yang akan kita cari dengan mengetik find student by ID pagar NIM-nya. Di sini untuk NIM-nya itu adalah 12S22998. Maka keluaran yang diharapkannya itu ini 12S22999. Maka keluaran yang diharapkannya itu adalah 12S2299 nama, tahun, prodi dan grade-nya. Di sini kita lihat. Nah, untuk keluarannya itu sesuai dengan yang ada di modul yaitu 12S2299 Wiro Sableng 2022 Information System lalu grade-nya 0. Nah, seperti itu. Oke, sekian untuk penjelasan dari studi kasus yang ketiga. Lanjutnya itu untuk studi kasus yang terakhir yang keempat. Untuk hidirnya sama. Variabel global untuk informasi student dan course-nya itu juga sama seperti tadi. Nah, diberikan juga fungsi mengonversi string passing grade ke enum grade. Fungsi menambahkan string juga. Nah, sama dengan fungsi yang tadi. Tapi di sini fungsinya itu yaitu untuk mencari course dari kode yang kita berikan nanti. Kita masuk ke, nah seperti ini. Jadi di sini nanti kita suruh untuk mencari course dari kode yang telah kita berikan dan kita berikan juga kodenya seperti itu. Kita masuk ke penyelesaian pengeksekusiannya. Hmm. Nah, ini dia. Ini dia untuk input masukan yang kita berikan. Outputnya juga sesuai dengan yang ada di yang kita harapkan. Di mana untuk keluarannya itu seperti ini. Ini keluarannya. Dan dia juga dapat mencari course dari kode yang diberikan yaitu contohnya 12S1102 diberikan juga langsung kodenya ini dan langsung tunjukkan ini dia. Nah, 12S1102 Visual Programming 2D diberikan dan tunjukkan juga course dari kode yang telah kita berikan tadi yang dimana kodenya itu adalah 12S1102 seperti itu. Jadi demikian untuk penjelasan dari tugas praktikum yang ketujuh ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.